topik, teman-teman bisa menjawab menggunakan bahasa Inggris itu untuk praktek di grup. Oke, the next one. Nah, kemudian untuk ini ya teman-teman, ada beberapa dari teman-teman di kelas jam 10 ini yang bertanya ke saya tentang modul. Yang pertama dia masih bingung ya, modulnya di mana Kak downloadnya gitu ya. Itu di deskripsi grup WhatsApp ya guys. Jadi modul itu ada di deskripsi grup WA kita. Jadi nanti silakan teman-teman ke grup WA, terus diklik di deskripsinya ya. Deskripsi itu ya judul dari atau nama grup WA kita ya. Nanti di sana ada link modul materi, silahkan diklik dan langsung di-download ya. Terus ada juga yang bertanya ke saya, bro, modul yang ada di grup WA kok nggak sama ya dengan modul yang dikasih oleh admin. Waktu teman-teman daftar ke sini, mungkin ada yang dari siapa ya, sis Kusnul atau sis Rara atau sis siapa ya, banyak ya. Nah, mungkin modul tersebut masih modul versi lama, teman-teman. Jadi yang ada di grup itu adalah yang versi terbaru. Jadi yang kita pakai adalah yang versi terbaru. Kalau yang lama itu ya itu sudah nggak dipakai lagi ya. Jadi silahkan teman-teman download aja modul yang versi terbaru yang kita gunakan untuk belajar 1 bulan ini, yaitu di deskripsi grup WA. That's it. Oke, okay? Mungkin itu ya. Dan oh satu lagi teman-teman, ada juga yang chat saya, bro boleh minta PowerPoint-nya nggak gitu ya. Jadi karena pernah ada satu hal yang kurang mengenakan ya teman-teman di beberapa waktu lalu. Jadi ada pernah satu partisipan atau satu siswa, kita nggak tahu itu siapa, jadi modul itu diperjualbelikan gitu waktu itu ya. Jadi PowerPoint-nya itu diperjualbelikan keluar dan dia minta teman-teman di grup yang sama untuk transfer ke dia. Nah itu jadi karena hal itu makanya mulai pada saat itu kami tidak bisa membagikan PowerPoint lagi. Cuman sudah kami buat dalam bentuk PDF ya. Atau mau dimatikan dulu Jadi WhatsApp? grupnya dalam bentuk PDF, format PDF yang ada di deskripsi grup. Jadi seperti itu ya Ambil teman-teman. PCA, Pak. Karena memang hal itu terjadi waktu itu, jadi ada apa ya kebijakan terbaru untuk Nggak kami mau tidak dimatiin bisa nggak share lagi PC-nya? PowerPoint-nya. Kita fokus flash. Seperti itu, semoga teman-teman bisa memahami ya. Cuman PowerPoint dan juga PDF yang ada di grup itu sudah sesuai teman-teman ya, Ya, sudah nanti sesuai, lagi ya semuanya saya. sudah sama. Jadi teman-teman untuk melihat PowerPoint ya mungkin di kelas sama di video Kalau mau rekaman aja sampai ini ya. berapa? Kan Tapi sampai kalau materi untuk juga ini. format PDF bisa di-download, bahkan bisa Ada isinya dari dicetak. mana? That's it. Oke, Ada mungkin itu isinya dari ya. mana? Dan sekarang kita akan lanjut ke materi keempat ya, the fourth day, the fourth. Nah, saya pakai TH ya, karena materi Bebas sih keempat kalau atau mau. hari Kayak cukup lah keempat, ya. the fourth day. Kalau ada yang nggak fokus nanti takutnya. Oke, so it's related to number, masih berhubungan dengan number ya, yaitu adalah time and schedule. Boleh kita baca dulu kali guys ya. Time and schedule. Time Can you and guys? schedule. Time and Schedule. schedule. Time Time and and schedule. schedule. Oke. Schedule. Time itu apa ya? What is time? Ya. Time is Waktu. waktu. Schedule, what is schedule? Jadwal. Jadwal. Jadwal ya. Jadwal, very good. Jadwal. Oke, kita akan belajar tentang waktu dan nanti prakteknya teman-teman adalah menceritakan rutinitas atau jadwal atau keseharian teman-teman ya menggunakan waktu yang kita pelajari hari ini. That's it. Oke, ini ya tujuan kita sekali lagi, able to talk about daily schedules, routine, and time confidently in simple English conversations. Kalau diartikan, able to, mampu ya atau bisa, Kirim. talk, membicarakan, about, tentang, daily schedules, jadwal sehari-hari, routines, rutinitas, and time, dan juga waktu, confidently, dengan percaya diri, in simple English conversations, dalam percakapan bahasa Inggris yang sederhana. That's it. Oke, dan saya bawa langsung teman-teman ke sini. Coba, ini saya perbesar dulu ya. Untuk menjelaskan tentang waktu ya, dalam bahasa Inggris itu ada 2 versi yang paling banyak digunakan. Yaitu ada versi British, sebelah kiri ini ya, dan juga versi American.
versi British itu adalah versinya orang UK ya, orang Inggris sana. Sedangkan versi American itu versinya orang Amerika. Bedanya apa? Jadi bedanya adalah kalau versi British itu menitnya dulu ya, baru jamnya. Sekali lagi ya, kalau versi British itu menit dulu, baru jam. Nah ini ya, teman-teman bisa cek ini cara bacanya menit dulu, baru jam. Itu versi British. Sedangkan versi American itu cara bacanya jamnya dulu, baru menit. Kebetulan kita sama dengan versi American ya. Kebetulan sama di bahasa Indonesia nih. Jadi kalau jam 10 lewat 20, 10 itu 10, 20 itu 20. Ya sudah 10-20. Nah, itu versi Amerika. Tapi kalau versi British, menitnya dulu ya, baru nanti jamnya. Oke? Nah, mungkin bisa saya bawa teman-teman ke slide sebelumnya. Dan ini adalah versi British ya. Catatannya mungkin bisa saya lebih buat mudah untuk dipahami. Teman-teman bisa cek di sebelah kiri sini. Ini versi British. Ini versi British. Nah, tadi polanya ya atau cara bacanya adalah menit dulu baru jam. Menitnya menit berapa, jamnya jam berapa. Seperti itu. Kemudian di versi British ini, kalau waktunya tepat atau jamnya tepat ya, jadi jam atau menit 00 gitu ya. Nah, itu pakai kata o'clock. O'clock itu artinya tepat ya. O'clock. Nah, itu menit 00 pakai kata o'clock. Oke. Jadi kalau bukan menit 00 ya jangan pakai kata o'clock ya. Misalnya menit ke-5, ke-10 ya jangan pakai kata o'clock. Kemudian untuk 15 menit ya. 15 menit itu disebut quarter atau a quarter. Jadi quarter itu artinya adalah 15 menit. Karena quarter itu 1/4 ya, seperempat. Nah, 15 menit itu kan seperempat jam ya. Jadi quarter. That's it. Okay. The next one is 30 menit ya. 30 menit itu sebutannya adalah half. Half. Half this one. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di bagian bawah nih, half. Half itu artinya setengah ya. Nah, 30 menit itu kan setengah jam gitu. Jadi disebutnya half. Oke. Sekali lagi 15 menit disebut quarter karena quarter itu seperempat. Jadi seperempat jam. 30 menit disebut half karena half itu adalah setengah jam. That's it. Oke, dan di versi British ini karena menitnya dibaca duluan ya, itu kita harus ngitung. Kan 1 jam ada 60 menit ya. Menit ke-1 sampai dengan menit ke-30 itu pasti pakai kata past. Past ya. Nah, seperti ini. Menit ke-1 sampai 30 pasti pakai kata past. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sini ya, menit ke-1 sampai 30 past semua itu. 5 past, 10 past, quarter past, dan seterusnya. Sampai half past. Past itu artinya adalah lewat dari gitu ya. Nah, pas itu artinya adalah lewat dari. Nanti biar lebih paham kita langsung ke contohnya ya. Kemudian untuk menit ke-31 ya dan seterusnya sampai dengan ya ganti jam ya berarti menit ke-59 itu pasti pakai to. Tonton bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Ini to semua nih. To. Nah, to itu artinya adalah kurang dari ya. Kurang dari. Atau menuju ke gitu artinya. Kurang dari atau menuju ke bla bla bla.
Oke, dan catatannya untuk teman-teman, ketika menitnya itu lewat dari 30 menit, kita menyebutkan jam setelahnya atau selanjutnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Contoh ya, ini kita buat contoh jam 7 aja deh ya. Misalnya jam 7.00 gini misalnya ya. Kalau menitnya 00 atau menitnya tepat tadi kan pakai kata o'clock ya. Berarti kalau jam 7.00 gimana guys? 7 o'clock. 7 o'clock. 7 7 o'clock. 7 o'clock. 7 o'clock. 7 o'clock. Nah, 7 o'clock. Atau O'clock ya. o'clock. 7 o'clock. Nah, 7 I see, o'clock. I see. Pakai kata o'clock ya, karena itu menitnya 00 gitu. Nah, tapi kalau menitnya menit kelima ya, misalnya jam 7 lewat 5 menit gini misalnya ya. Bacanya tadi kan menit dulu. 5 itu apa guys? 5. 5. Nah, Five kurang past. lebih dari lewat dari itu past. Karena jamnya jam 7 itu apa? 7 Five past. 7. Berarti gimana guys? 5 past. 5 past 7. 5 past 5 7. 5 past 7. 5 menit lewat dari jam 7. Kalau lewatnya 10 menit ya berarti tinggal diganti aja. Jadi gimana guys? 10 past 10 past 7. 10 past 7. 7. Ingat ya menitnya dulu. Jadi jam 7 lewat 10 berarti 10-nya dulu. 10 Yes. terus past terus 7. Oke. Kemudian kalau lewatnya 15 menit. 15 tadi disebut apa guys? 15 quarter ya. Quarter. Berarti kalau jam 7 lewat 15 quarter past 7. Quarter gimana guys? Quarter. Seven. Oke, quarter past 7. Itu artinya 15 menit lewat dari jam 7. Dan seterusnya ya, kalau lewatnya 20 menit berarti gimana guys? 20 itu 20 ya. 20 Past 7. 7. Kalau lewatnya 25 menit, 25 itu 25. 25. 25 plus 7. Very good. Pokoknya menit dulu baru jam. Sampai di menit ke-30. Menit ke-30 tadi apa sebutannya? Half. Berarti kalau jam 7.30 gimana guys? Half past 7. Half past 7. 7. Oke. Easy right? Mudah kan ya? Alhamdulillah. Oke. Ini untuk menit ke-1 sampai 30 ya. Pakai kata pas semuanya. Karena pas artinya lewat dari gitu ya. Jadi misalnya tadi jam 7.30 berarti half past 7. 30 menit lewat dari jam 7. Nah, gimana kalau menitnya lewat dari 30 menit? Caranya adalah kita pakai to. To itu artinya kurang dari atau menuju ke, yaitu menuju ke jam selanjutnya. Dan kita harus menghitung ya. Kalau sudah lewat dari 30 menit, kita harus menghitung butuh berapa menit ke jam selanjutnya. Sekali lagi ya, kalau lewat dari 30 menit, kita harus menghitung berapa menit ke jam selanjutnya. Contoh ya, contoh jarum panjang di angka 7, berarti di sini nih ya. Nah, butuh berapa menit nih ke jam selanjutnya? Anggap aja kan berarti jam 7.35 gitu kan ya. Jam 7.35 gini. Nah, coba saya tanya ke teman-teman ya, butuh berapa menit ke jam 8 guys?
25. 5. 25. 25 ya. 25. 25 itu apa? 20. 25. minutes. Nah, kurang dari tadi pas apa two? Two. Two. Setelah jam 7 jam berapa? 8. 8 itu bahasa Inggrisnya apa? 8. 8. Ya PM. sudah, berarti gimana guys? 25 to 8. caranya seperti itu ya. 25 menit menuju jam 8. 25 to 8. 8 apa? 8. 8 ya. 8. GH-nya nggak usah dibaca. 8. 8. Nah, 25 to 8 seperti itu. Oke. 7:35. Begitu juga misalnya nih jam 7.40 ya. 7.40 berarti butuh berapa menit guys ke jam 8? 20. 20 menit. 20. Berarti gimana nih? 20 to 7 apa to 8? To 8. Ini yang saya bilang tadi ya, kita menyebutkan jam setelahnya karena ya ini berapa menit menuju jam setelahnya. Jadi artinya bisa 20 menit kurang dari jam 8 atau 20 menit menuju jam 8. Seperti itu. Kemudian ketika jamnya jam 7.45 ya, 7.45. Butuh berapa menit ke jam 8? 15. 15 tadi disebut apa? Quarter. Quarter. Berarti gimana nih? Quarter 15 menuju jam 8. Quarter to 8. Quarter to very good ya. Dan seterusnya kalau kurangnya 10 menit berarti gimana guys? 10 to 10 to 8. 10 to 8. Kalau kurangnya 5 menit? 5 to 8. 5 to 8. Easy ya guys, mudah kan ya? Yes, yes. Coba sebelum kita tanya jawab ya, saya pengen tanya lagi nih pakai jam yang lain ya, dan juga intervalnya nggak 5 menit. Kan tadi intervalnya 5 menit terus ya sebagai contohnya. Misal saya punya jam di sebelah kanan bawah ya, itu ada jam 9:29 sama jam 9:31. Nah, yang atas dulu guys, jam 9:29. Saya tanya dulu pakai pas atau pakai to? Pas ya. Karena kan belum lewat dari 30 menit gitu kan ya. Dia sama. Yes, yes. Berarti gimana nih jam 9:29 guys? 29 pas 9 pas 9. 9. Very good ya. 29 pas 9, 29 menit lewat dari jam 9. Kalau yang bawah itu kan menit ke 31 ya. Berarti pakai pas atau pakai to? Pakai to. Berarti kita harus menghitung nih berapa menit menuju jam 10. 29. 29 Berarti gimana ya? 29 to 10. 10. Good ya, 29 menit kurang dari jam 10 atau menuju ke jam 10. Oke, understand ya guys? Paham ya? Yes. Ini versi British, teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita ke versi American ya, versinya orang Amerika. Silahkan guys, boleh diangkat tangannya, silahkan. Apa pertanyaannya? Atau ditulis di chat box juga boleh, di kotak pesan. Oke, silakan Bro Harso ya, sudah angkat tangan di sana. Halo. Hai, Halo, yes, oke. kalau jam 3 kelebihnya 30 tuh bisa jadi dikatakan pas atau to. Kan sama aja. Iya. Untuk menit ke 1 sampai 30 tadi masih pakai pas. Nah, jadi Berarti pas terus ya.
Pas, iya. Masih menit ke-30 pakai pas. Tapi kalau 31 sudah pakai to. Seperti ini, seperti itu ya, Bro Harsa? Siap. Oke. Iya, makasih. Good question ya. Next, silahkan teman-teman yang lain, Bro Ahnaf, silahkan Bro. Gimana Oke, something, Bro? thank you, bro. Ya, Bro. Itu tanda clock itu ada tanda koma atas kan, itu artinya apa berarti? Sorry, Bro. Sebentar. Boleh lebih keras lagi, Bro? Kenapa? Koma atas itu di clock itu berarti maksudnya apa maknanya? Oh, enggak. Itu satu kata langsung, Bro. Oh, Itu satu nggak kata ada. langsung ya. Iya, itu nggak ada artinya. Cuma itu a clock itu langsung jadi satu. Itu satu kata gitu. Artinya tepat gitu, Bro. Ya, kayak biasanya ayam gitu kan, ada koma atas berarti maksudnya Oh iya. disingkat gitu kan. Iya. Gitu ya. Iya, Ini tapi kalau tadi ini enggak. Ini satu enggak. kata ya. Benar sekali. Ya. Clock itu menunjukkan tepat gitu, Bro. Oke, thank you, bro. Oke, you're welcome, Bro. Nice. Next is Sislani ya, silahkan. Come on. Halo bro, Halo. yang versi British itu sama dengan versi Australia? Iya, Amerika. sebenarnya mirip ya. Kalau Australian ya mirip-mirip ke British. Bukan sama persis enggak, tapi mirip lah ya. Dan mostly kebanyakan atau presentasenya lebih mirip ke British kalau Australia, bukan ke American. That's it. Oke, Sislani. Oke, thank you. Sebenarnya ada juga versi Australian ya, cuman kita jarang menggunakan. Jadi yang kalau di dunia ini yang paling banyak digunakan dua versi. Kalau nggak British ya versi Amerika. Seperti itu. Oke, good. Oh, oke. Kakak sering pakai yang mana? Kalau saya lebih suka American ya kalau saya. Karena American jauh lebih mudah kalau menurut saya. Tapi ya jangan sampai kita nggak belajar British juga ya, kita harus belajar juga. Jadi bisa menyesuaikan dengan lawan bicara kita kalau dia pakai versi British. Gitu? American tuh bukannya adalah geraknya cepat-cepat gitu ya? Iya, American itu Sekali. iya lebih suka simple mereka ya kalau orang Amerika tuh. Nggak suka Lebih ke bahasa-bahasa gaul gitu ya yang dipakai. benar sekali. Pakai slang namanya ya. Slang itu bahasa gaul. Oxford Oke. gitu kan? Oxford, kalau Oxford lebih ke British ya, Oxford. Oh gitu. Oke, Oxford ya, ya. Oke, next. Silakan siapa yang nama Zoom-nya Atara ya? Halo. Hello, bro. I Halo. want to ask something. So, what if we say that 25 to 10, but we say like 35 past 9? Is it same or is it incorrect? I think it's incorrect, bro. Sebenarnya kalau yang penting sama-sama paham bisa benar ya, bro ya. Cuman itu apa ya? Orang British nggak pakai itu gitu, bro. Jadi mereka pasti akan mengira, wah, bahasa Inggris kita nih berarti masih agak berantakan gitu, bro. Jadi kalau bisa ya pakai yang 25 to 10. Thank you, bro. Oke, then. Good. The next, Bro Rijato Khairi, silahkan bro. Come on. Oke bro, mungkin saya izin tanya bro. Jadi Silakan. saya notice itu untuk format British itu pakai AM dan PM bro. Jadi untuk pengucapannya gimana nih Bim? Oke, ya untuk AM sama PM. Nah setelah ini saya jelaskan ketika kita sudah ke versi American ya. Nah ini ada di bawah ini. Setelah ini saya jelaskan. Oke bro. Oke. Yang jelas versi British dulu teman-teman paham. Nanti ke American paham baru AM PM. Oke, good bro Rijato Khairi ya. The next yang namanya Kai ya, silakan yang terakhir ya sebelum kita masuk ke versi American. Silakan, please. Bro, saya ingin nanya, kalau di British ini dia kayak jam 1 siang sampai jam 5 siang tuh dia kayak pakai 13, kayak jadinya kayak misalnya 13:10, 10 past 13, atau dia jadinya 10 past 1 atau gimana, bro? Oke, good. Kalau di bahasa Inggris itu jamnya adalah jam 1 sampai 12 terus 1 sampai 12. Jadi nggak ada jam 13, 14, 15 nggak ada. Jadi
1 dini hari sampai 12 siang, 1 siang sampai jam 12 malam. Seperti itu. Jadi ya jam 1 siang ya pakai one, jam 1 dini hari ya pakai one. Cuma bedainnya nanti pakai AM sama PM. Sesuai pertanyaan dari Bro Khairi tadi. Seperti itu. Gitu, Sister? Yes. Oke, good. Oke ya. Nah, coba sekarang kita ke versi American. Silakan teman-teman bisa membedakan ya. Bagaimana kalau versi American gitu. Kalau menurut saya sih jauh lebih mudah, teman-teman ya. Di versi American kita ini ya, kita cek. Kita fokus semua ke versi American. Kalau sebelah kiri tadi sudah saya kasih catatan ya. Tadi 15 menit disebut quarter atau a quarter. Pakai e boleh, tanpa e juga boleh, sama aja ya. 30 menit disebut a half atau half. Kemudian pas itu lebih atau lewat dari. Kemudian nah, to itu kurang atau menuju. Sama kan ya dengan catatan tadi. Sekarang versi American, cara bacanya jamnya dulu baru menitnya ya. Nah, jadi sangat gampang teman-teman ya. Kita lihat contohnya di bawah langsung tuh ya. Ada jam 9 lewat 30. Nah, 9 itu 9. 30 itu 30. Ya sudah guys, 9:30. Gitu aja. Terus ada lagi jam 10 lewat 17. 10 itu 10. 17 itu 17. 10:17. Selesai guys. Itu versi American ya. Tapi nanti kalau menitnya masih menit ke 1 sampai 9, itu kan ada angka nolnya ya. Itu dibacanya O gitu. O itu ya 0 ya, 0. Jadi contoh ada jam 7:07. 7 itu 7. 07 itu 07. Berarti ya 7:07. Jam 7 lewat 7. Gitu. Terus ada jam 3 lewat 5 menit. 3 itu 3. 5 itu 5, tapi ada nolnya, berarti 05. 3:05. Selesai. Gitu ya, itu versi American. Jadi di versi American ini tidak ada past, tidak ada to, tidak ada quarter ya. 15 menit ya 15 gitu. Bukan quarter. Tidak ada half. 30 menit bukan half. 30 itu ya 30. Nah, jadi semudah ini ya kalau versi American gitu, teman-teman. Oke. Mudah yang mana, guys? British apa American? Which one? Amerika. Jelas banget. American. Saya yakin teman-teman langsung bisa ya jam 10:45 gitu gimana ya? 10:45 versi American. 10:45. Ya sudah selesai. 10:45. Jam 7 lewat 10. 7:10. Ingat jamnya dulu ya. 7 lewat 10. 7 itu 7. 7:10. 7. Nah, oke. Jam 10 lewat 15. 10:50. 10:15 ya. 10:15 now. Oke. 10:15. 10:15. 10 itu apa? 15? 15. Bukan 15 tapi 15. 15 pakai i 15. Oke, ini versi American ya teman-teman. Coba sebelum saya ke AM sama PM ada pertanyaan tentang versi American, silakan. Oke. Lebih enak dipahami. Ya, silakan ya, nama Zoom-nya Beryl. Silakan sudah angkat tangan di sana. Ada pertanyaan boleh? Silakan. Itu apa? Kalau misalnya jam 7 itu tetap dibaca o'clock kah? Jam 7 apa? Jam 7.00? Ya, jam 7.00. Ya. Benar ya. Tetap pakai o'clock. Jadi o'clock itu versi British ataupun American sama ya. Pokoknya untuk menit 00. Gitu? Sis Beryl ya. Move ya. Oke.
Thank you. Next, yang namanya siapa? Sister Mufrihatul. Silakan, Sister. Saya mau nanya, berarti di Amerika ini nggak pakai house sama quarter itu ya? Sari, boleh diulang lagi kamu lagi? Berarti di Amerika ini nggak pakai quarter atau house tadi itu? Ya, nggak pakai. Jadi 15 bukan quarter tapi 15, 30 bukan half tapi 30. Langsung Oke. terus sama ini, Bro, kalau kita menggunakan bahasa Inggris sehari-hari American, tapi kalau waktunya kita pakai British karena mencampurkan gitu. Kenapa sehari-hari pakai American? Kemudian Untuk di jamnya untuk timing ini pakai yang British. sebentar, saya masih belum dapat poin. Kalau sehari-hari pakai American, kemudian Hari-hari kalau itunya pakai yang ikut Amerika gitu. Kalau yang timenya ngikut yang British. oh, maksudnya untuk aksennya American, kosakata American tapi waktunya British gitu ya. Boleh apa enggak gitu kah? Oke. Ya. Boleh aja ya. Jadi selama lawan bicara kita itu paham, itu boleh semua guys ya. Cuman orang bakal notice ya, kalau memang orang itu juga belajar versi American sama British itu pasti bakal notice, pasti tahu, oh dia pakai versi American tapi kok waktu pakai apa ya, menjelaskan waktu pakai versi British gitu. Cuman nggak mungkin orang itu ngejudge, oh ini kamu kurang tepat, ini nggak mungkin. Jadi ya selagi itu bisa dipahami, lawan bicara bisa mengerti, ya sudah selesai. Boleh aja, it's okay. Apalagi untuk kita yang sama-sama belajar ya, jadi boleh, it's okay. Gitu ya, Sis Mufrihatul. Oke, very good. Oke guys, jadi bahasa Inggris nih gini ya teman-teman. Karena kita ini dari negara yang non-English ya, jadi bukan negara yang berbahasa Inggris kan. Jadi santai aja guys, kita pengen pakai American ya. Pengen pakai British aja, nggak masalah. Tahu orang kalau ngobrol sama kita terus ada kesalahan di kita, jujur guys ya, nggak ada bule itu yang ngejudge kita, itu nggak ada. Demi apapun nggak ada, saya nggak pernah menemukan. Ya, tapi kalau orang Indonesia sendiri, nah biasanya itu kita dikoreksi ya. Jadi santai aja kalau ngobrol sama bule, pakai versi American boleh, British boleh, sama aja. Seperti itu. Kita buat santai. Gitu ya. Oke, good. Itu ya, dan sekarang saya jelaskan AM PM-nya. Ini juga cukup penting ya, berhubungan dengan waktu. AM PM ini digunakan di versi British maupun American, sama dua-duanya ya. Jadi gini, kalau tadi ada yang nanya, apakah ada jam 13, 14 itu? Jawabannya nggak ada ya. Kita membedakan jam 1 dini hari sama jam 1 siang. Itu pakai AM sama PM ya. AM itu untuk jam 12 malam ini ya, sampai dengan jam 12 siang. Tepatnya jam 11.59 di siang hari. Itu pakai AM. Nah, sedangkan PM itu kebalikannya. Jam 12 siang sampai dengan jam 23.59, jam 12 malam. Tepatnya yaitu tadi ya, 23.59. Oke. Apa sih AM? Apa sih PM? Jadi AM itu sebenarnya singkatan dari anti-meridium ya. Anti-meridium itu artinya sebelum tengah hari. Nah, kan jam 12 malam sampai 12 siang kan berarti sebelum tengah hari. Sedangkan yang PM, P itu post ya. Post itu setelah. Jadi post meridium. Setelah tengah hari. Yaitu setelah jam 12 ya. Jam 12 sampai dengan jam 12 siang sampai 12 malam. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi misal nih ya, kita bilang tadi ada jam 10:15 ya, sebelah kanan, teman-teman bisa fokus ke sebelah kanan. Tapi itu pagi, ya berarti pakainya masih AM ya, berarti 10:15 AM. Tapi kalau jam 10
malam ya. Ya berarti 10:15 p.m. Oke, understand guys? Paham ya teman-teman ya? Understood. Yes, I Understood. Yes, understand. That's all guys, itu untuk materi hari ini. Silahkan kita clearkan dulu. Bro Ahnaf sudah angkat tangan, boleh bro, silahkan. Mau tanya bro, AM sama PM ini dibacanya setelah jam, membaca jam atau sebelumnya ya? Iya, setelah bro. Oh, setelah Jadi, ya. benar. Kayak tadi misalnya jam 10.15 berarti 10:15 AM atau PM. Seperti itu. Oke. Oke, thank you bro. Ya, bacanya AM ya, karena ABC atau abjad itu kan di bahasa Inggris A, B, C, D, E, F, G kan ya. E ya bacanya, AM. Nah, AM. Sama satunya PM. PM. Oke, thank you bro. Oke, my pleasure bro Ahnaf. Bro, mau tanya bro. Silakan bro, siapa nih? What's your name? My name is Ainul Haq. Nah, mau tanya kan Ainul. tadi kalau misalkan jam 7.00 itu kan bacanya 7 o'clock. Nah, itu masih pakai IM atau PM nggak, atau o'clock doang? Kalau lawan bicara kita sudah paham, nggak perlu pakai AM, PM. Tapi kalau lawan bicara kita belum paham, itu perlu kita pakai AM, PM. Seperti itu. Jadi contoh gini guys ya, saya punya kalimat tuh gini, aku belajar jam 7. Tapi teman-teman kira-kira tahu nggak jam 7 ini jam 7 pagi atau 7 malam tuh sudah tahu belum ya? Belum kan? Jadi saya bilangnya ya harus saya pakai AM atau PM dulu, soalnya kan lawan bicara saya belum paham gitu. Oke. Jadi I study at misalnya jam 7 pagi berarti 7 o'clock AM gitu. Cuman kalau teman-teman sudah paham, misalnya nih saya bilang ke teman-teman gini ya, guys we have class, kita kan punya kelas ya, at 10 o'clock, jam 10 tepat. Kira-kira teman-teman paham nggak itu 10 pagi atau 10 malam? Paham, pagi. Pagi. Nah, jadi saya nggak perlu pakai AM, PM karena lawan bicara saya sudah paham. Gitu, Bro Ainul ya? Siap. Oke, good. Oke, jadi AM, PM ini kita perlu menyebutkan kalau lawan bicara kita belum paham ya. Biasanya juga ada di apa ya, kayak undangan gitu, itu butuh ya AM, PM. Soalnya kan Agenda. ya yang diundang kan belum tahu ini jamnya pagi atau malam nih, seperti itu. Oke, good question. The next one, silahkan yang namanya Berna, silahkan. Halo. Ya, halo, my name is Berna from Bandung. Oke. Pertanyaan saya sebetulnya sudah terjawab, bro, dari masalah PM, AM tadi. Nggak harus disebutkan terus-terusan kan, kecuali kalau memang pertanyaannya itu merupakan satu agenda dengan lawan bicara, begitu ya? You're right, benar sekali, exactly. Okay, so is it all? Itu aja, Sis Berna? Ya, itu aja. Jawab sih Thank you so much, that's nice. Oke, clear? Silahkan, ada lagi? Sis, oke, ada lagi nggak nih, teman-teman? Atau clear, semuanya sudah jelas ya? Tidak ada. Kalau malam itu juga pakai 7 gitu ya, Kak ya? Enggak pakai, kalau kita kan 19.00 gitu ya. Iya, 7 tetap di sana 7. enggak ya? Nggak ada ya, jam 7. 13, 14 itu nggak ada. Jadi ya 1 sampai 12, 1 sampai 12. Seperti itu, total 24 jam. Jadi Gitu? lebih baik kita pakai AM atau PM itu dicantumkan gitu ya, Kak? Iya, benar. Pokoknya selama lawan bicara kita belum paham, AM, PM harus dicantumkan gitu ya. Tapi kalau sudah paham ya nggak usah pakai AM, PM, sudah oke. Seperti itu. Oke? Clear ya? Thank you. Oke. Alhamdulillah, that's good ya. I'm happy guys if you understand well ya. Saya senang kalau teman-teman paham gitu ya. Very happy everybody. Oke, so I think this is the time for practicing ya. Ini waktunya teman-teman praktek. Coba saya buatkan breakout room ya, biar semuanya berbicara teman-teman. Tapi ada yang praktek di sini juga. Jadi nggak langsung ke breakout room, tapi ada yang praktek di sini. Ini ya teman-teman.
ada beberapa kata di sini kita buat menjadi kalimat setelahnya, oke? Dan ini adalah kata kerja ya teman-teman, berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Bisa diperhatikan dulu, yang pertama ada wake up. Walaupun saya mute, tapi teman-teman coba ditirukan ya, biar suaranya nggak tabrakan. Jadi tetap ditirukan. Wake up. Wake up itu bangun tidur ya. Misalnya I wake up, berarti aku bangun tidur. Gitu. Wake up itu bangun tidur. Kemudian take a break. Take a break. Take a break itu istirahat atau beristirahat. Take a break. Kemudian ada brush my teeth. Brush my teeth. Teeth gitu bacanya ya. Teeth, TH. Brush my teeth. Brush itu menyikat ya. My teeth itu gigiku. Menyikat gigi gitu ya. Brush my teeth. Kemudian wash my face. Wash my face. Wash itu mencuci, my face itu wajah ya atau muka, mencuci muka. Take a shower. Next ada take a shower. Take a shower. Take a shower itu mandi ya, mandi. Boleh take a bath, boleh take a shower, sama aja ya. Kemudian get dressed. Tulisannya dressed ya, tapi bacanya dressed. Ya. Get dressed. Get dressed itu berpakaian. Ya maksudnya setelah mandi berpakaian gitu ya. Itu namanya get dressed. Kemudian have breakfast. Have breakfast artinya sarapan. Biasanya kita bilang cuma breakfast ya, padahal seharusnya ada have-nya gitu. Have breakfast. Itu sudah satu kesatuan ini. Artinya sarapan. Ke sebelah kanan ada drink coffee. Drink coffee itu minum kopi ya, drink coffee. Drink minum, coffee kopi, minum kopi. Kemudian ada go to work. Go to work itu pergi bekerja. Bacanya jangan walk ya, bukan o tapi gitu. Jadi go to work. Go to work. Ya, go to work. Artinya pergi kerja. Kemudian go to school. Go to school. Go to school ya, school kan sekolah, berarti pergi sekolah ya. Go to school. Go to school. Next, go to bed. Go Nah, to bed itu kasur ya. Maksudnya pergi ke kasur tuh tidur maksudnya ya. Go to bed itu ya pergi tidur gitu maksudnya. Kemudian reply message. Ya, reply message atau messages ya. Karena ada S-nya berarti reply messages. Reply itu membalas, messages itu pesan. Berarti membalas pesan. Kemudian go home. Go home itu pulang ya, go home. Oke, kemudian yang terakhir ada have dinner. Have dinner itu makan malam. Have dinner. Nah, ini juga ya, biasanya kita bilang cuma dinner. Ya, bisa dipahami sih guys. Cuman yang benar ya, secara struktur yang baik dan benar itu ya have dinner. Oke. Begitu teman-teman, dan silahkan prakteknya adalah tell us about your weekday routine, tell us about your weekend routine. Alias teman-teman, tell us, ceritakan kepada kita about tentang your weekday routine, tentang rutinitas di hari kerjamu, dan juga weekend routine, rutinitas di akhir pekanmu. Atau simpelnya adalah ceritakan tentang rutinitas sehari-harimu gitu ya teman-teman. Pakai waktu ya. Pakai waktu teman-teman. Oke, ini contohnya ya. I usually wake up at 5 a.m. Usually itu biasanya. I usually wake up, aku biasanya bangun at 5 a.m. jam 5 pagi. Then itu kemudian ya, nanti teman-teman boleh pakai then, kemudian I take a shower and have breakfast. Aku mandi dan sarapan. I go to work. I go to work at 7 a.m. Aku pergi kerja jam 7 pagi. Go home at... Nah, ini contoh nanti teman-teman sesuaikan ya, misalnya bro saya jam 7.30 ya berarti sesuaikan aja 7:30. Atau pakai versi British juga boleh ya, 7:30. Bebas, British, American sama aja boleh. And go home dan pulang at 3 p.m. jam 3 sore. Nah, sore ini sudah pakai PM ya. I usually go to bed at 10 p.m.
Aku biasanya pergi tidur jam 10 malam. Nah, itu di hari kerja ya. Sekarang on weekends nih ya. On weekends itu di akhir pekan. On weekends di akhir pekan, I usually wake up at 7 a.m. Aku biasanya bangun jam 7 pagi. I drink coffee at 8 a.m. Aku minum kopi jam 8 pagi. After that, setelah itu, boleh nanti tonton pakai after that. I watch movies and relax at home. Aku menonton film dan bersantai di rumah. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman ditulis dulu boleh. Setelah ini saya bagiin jadi beberapa grup. Nanti perkenalan lagi juga ya. Jadi biar kenal lagi sama teman-teman. Karena saya buat random ya. Biar lebih kenal dengan banyak teman. Bukan dengan teman yang sama terus ya. Silahkan mau ada yang nyoba di sini dulu boleh. Diangkat tangannya dong. 1, 2, 3 partisipan boleh ya. Dicoba di sini. Please. Sis Tasya, we have you ya. Coba Sis Tasya ada di sana. Halo, sister. Halo. Okay. Are you ready for this? Yes. Okay. Good, sister. And I usually wake up at 5 in the morning, then go to work, and at 7:30, work until 5 in the afternoon, then go home. And then on weekend, I work to part-time from 3 p.m. to 10 p.m. Okay. Okay, thank you. Very good ya from you. Oke, tadi Sis Tasya bilang 5 in the morning. Nah, apakah boleh? Boleh banget ya. Jadi nggak perlu pakai AM, pakai in the morning itu sudah jelas ya. Jadi sebenarnya tanpa in the morning, tanpa AM juga benar juga karena kan bangun. Biasanya orang bangun kan pagi gitu. Thank you Sis Tasya ya. Good job. Nanti boleh diulang lagi ketika saya buatkan grup nanti ya. The next we have another friend. Bro Harso, do you wanna try? Mau nyoba? Okay, thank you. Please, bro. I just read the text from you. No problem, bro. Okay. Yeah. I usually wake up at 4 p.m. Then I take a shower and have breakfast. Then I go to work at 7:30 and go home at 5 p.m. I usually go to the bed at around 12 p.m. On weekend, I usually still wake up in the morning and go my sport activity begin at 6 a.m. till 11 p.m. Okay, thank you. Thank you so much, bro. Very good from you ya. Tadi ketika bilang tidur jam 12 malam, 12 malam tuh sudah pakai AM dan tadi Bro Harso pakai AM ya. Good job, no correction. Gak ada yang perlu dikoreksi. Thank you Bro Harso ya. Nice. The next one, Sistika. Silakan Sistika. Hello, good morning. Hey, hello bro. Oke, silakan Sistika, please. On weekdays and weekends, I usually wake up at 3:30 a.m. and then I take a shower, brush my teeth, maybe until 4 o'clock a.m. and then I pray. After that, I get dressed and have breakfast with my family. And I usually go to bed at 10 p.m. every day. But if weekend, we are just watching movies and relax at home with family. Thank you. Thank you so much. Very good ya. Sudah benar, gak ada yang perlu dikoreksi. Tapi kalau mau lebih sempurna bukan in weekend, tapi on weekend. Gitu Sistika ya. Karena weekend itu hari, pakainya on. Gitu. Nanti ya ke depannya sambil jalan kita pelajari secara detail. Thank you Sistika. Silakan ya guys, dipraktekkan dengan teman-teman yang lain. Ini ada yang nanya, Bro Koko sebagian kalimatnya diganti versi saya sendiri, boleh?
Boleh banget guys ya. Jadi ini hanya sekedar contoh aja. Kalau teman-teman mau ganti dirombak total juga boleh. Yang jelas sama-sama menjelaskan tentang rutinitas sehari-hari. That's it. Dan nanti di akhir boleh dikasih thank you ya teman-teman, karena itu menutup dari praktek kita. Biar nanti bisa langsung pindah ke teman yang lain. Oke, sedikit perkenalan boleh nanti ya di roomnya masing-masing. Kalau sudah perkenalan ya langsung dipraktekkan dan nanti bergantian. Oke ya, are you ready guys? Sudah siap saya bagi nih ya, ready? Ready. Let's go. Ada 4 sampai 5 participants di satu room. Halo, partners. Halo Bro Harso. Hai. How are you? Where are you from, bro? I live in Tangerang. Oh, Tangerang. Halo. And you? I'm living in Medan. Oh, Medan. Nice to meet you, bro. Oh, okay, thank you. And who is our friend in this room? Bro Harso. Miss still? Yes. No? We still just two. Yes, me and you or another participant. Excuse me? Kita cuma berdua atau ada yang lain? Basic. Kan 14 itu harusnya ada 10 orang. Oh, we just waiting for 10 people. Oke, kita mulai saja ya. Let's go. Dari siapa nih? Who's the Baru bertiga ya? Yes. Baru bertiga. Just 3 people. Like usually. Oke. Usually 3 people for one room. Oke, saya coba dari awal ya, dari perkenalan terus sampai kemana. Hobi terus sampai kegiatan ya sehari-hari. Okay, let me introduce myself. My name is Harsono. I live in Tangerang. School and course after night I like dog and rats. Thank you. Welcome. Okay, bro. What's the next? Oke, kita berempat. Yeah, just for people. What? Excuse me? My network is so bad. Yeah. I am. Hello, guys. Yes, you. Okay, I will introduce myself. My name is Nanda. I'm living in Medan, and every day I wake up at 4. No. 4:30, and I prepare myself to take ngambil wudhu ya. Take ablation, right? Take ablation, and after that I prepare myself for praying subuh. 5 o'clock, and then after that I reading the Quran. After that I go to the I'm running in the morning, and after that I I running in the morning for 30 minutes,
and then I prepare myself to take take bed and prepare myself to go for going to work at 9 o'clock, and then I do work for and I go home at 5 p.m. and then on weekday I go to park with my friends to enjoy the place, and then we go home at 10 p.m. and that's my activity. Thank you. Okay. I think you Muslim. Aku lagi kah? Ya. Okay. Hello everyone, my name is Celarinya Jiratangil. I'm from Kalimantan Utara. As usual, wake up and 5 a.m. for that night. I like as how and get ready to go school. After school, I grinded hours after 9 and late do as right. Thank you. Thank you. In Kalimantan, in what city? Yes. I have to know for solar cell bulb. Yeah, I'm from. Where is your city? Where are you come from? Kalimantan Utara. Yes, the city. Okay. Okay, once again, Hot 50 Pro Plus. Can you introduce yourself, brother or sister? Hello. Hello everyone. Hello, bro. Hello. Morning. Nice to get you. Morning. Nice to meet you again. Nice to meet you too. Okay. Okay. Let's now your name, brother. Okay. Thank you for the opportunity. I introduce myself. My name Alden. You can call me Alden. Alden. And I from Jakarta and stay now Jakarta Tanjung Priok. Okay. Ayo cepat tinggal fast, bro. Make it fast. Yeah. Make it fast. Oh, I usually this is meeting. Hello. Yeah, you can introduce yourself. Make it fast because the time 20 second. Oh. Yeah, stop. Don't think too much. This is my phone. My signal no good. Recording in progress.
Progress. Thank you. I am from Manado. 20. Okay, I see. Okay, thank you everybody ya. Thank you so much. Tadi saya masuk ke beberapa room ya. The first one, yang pertama tadi ada beberapa teman-teman yang sudah selesai tapi terus membicarakan hal yang lain. It's okay guys, no problem ya. Tapi yang jelas prakteknya hari ini diselesaikan dulu. Kalau sudah ya it's okay. You can talk about other things. Nah, membicarakan tentang hal lain. Tapi harapan saya teman-teman on cam ya, karena kalau on cam teman yang lain bisa tahu kalau teman-teman ada di sana. Karena tadi saya masuk ke room juga, ketika saya panggil ada satu partisipan yang mungkin saya nggak tahu ada di sana atau enggak ya, jadi masih belum ada suara like that one ya. Jadi mungkin bisa on cam. Beberapa teman-teman saya sudah hafal ya, it's like Bro Rifki ya, Bro Solihin, ya, Sis Dita ya. Okay, Sis Nadila and then Sis Najma as well and the other ones. Beberapa saya sudah hafal dan Bro Harso juga ya. Saya pasti hafal juga ya because you are so active. Okay. Jadi teman-teman kalau bisa on cam entah di main room ataupun di breakout room. Oke ya, thank you so much everybody. Hari ini tentang waktu dan untuk teman-teman boleh ya coba sekali lagi bacanya IM atau AM sih coba. AM. AM. AM ya. AM. Nah, A ya, A. Kemudian PM atau PM? PM. Ya, PM. Very good. Nah, good. Saya juga mengapresiasi tadi ada yang pakai versi British ya. Dan cuman gini, kalau British itu menitnya dulu ya, jangan jamnya dulu. Oke, menit dulu ya. Jadi misalnya 5.30 itu 30-nya dulu. 30 disebut apa di British, guys? Half. Kemudian past 5 itu apa 5? 5. Ya, berarti half past 5 gitu. Nah, oke, jadi saya tadi masih mendengar ada 5 past half. Nah, itu kebalik ya. Jadi menitnya dulu baru jam. Oke. But it's okay ya. Kita jangan takut untuk salah. Kita belajar harus banyak salahnya, gitu ya. Thank you so much everybody for today. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Besok kita ketemu lagi. Besok masih ada kelas di hari Jumat. Sabtu Minggu baru kita libur ya. Thank you for today guys. See you. Bye bye. Wassalamualaikum. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, brother Koko. Thank you, brother Koko. Thank you, Bro Harso. Thank you, Pak. Thank you, Nadila, Syariza. Thank you, Bro Nabila ya, Bro. Sister Nabila. Thank you, Sister Nabila, Syariza. See you guys. See you, Xiaomi. Nice to meet you all. Tomorrow, guys. Hmm.